Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Ana ngerasa kayak tenggelam gitu ya? Banyak banget notifikasi, berita, update status, nonstop. Rasanya kita makin nyambung, tapi kok anehnya kadang malah makin jauh ya. Nah, hari ini kita mau coba gali nih beberapa pemikiran menarik dari buku Digital vs Human. Penulisnya Richard Watson. Sumber ini isinya, wah dalam banget, tentang gimana teknologi digital ini lagi ngebentuk ulang hidup kita. Cara kerja, bahkan cara kita merasa. Misi kita sekarang, coba deh kita urai bareng-bareng soal tarikan antara cepatnya dunia digital ini sama inti kita sebagai manusia. Soal koneksi, soal makna, soal realitas itu sendiri. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Buku ini di awal-awal aja udah ngasih contoh yang lumayan bikin mikir keras. Ada kasus, ini agak tragis sih, pasangan di Korea Selatan. Mereka tuh saking asiknya ngurus bayi avatar di game online. Oh, yang itu ya? Iya, sampai bayi mereka yang beneran di dunia nyata meninggal karena nggak keurus, kelaparan. Waduh, itu ekstrim banget ya? Emang ekstrim, tapi ini kayak ngasih gambaran sebuah pola gitu loh. Terus ada lagi nih, data survei. Ini menarik. Jumlah teman dekat kita, maksudnya teman yang benar-benar bisa diharapin pas kita lagi susah, itu ternyata turun drastis antara tahun 85 sampai 2004. Padahal itu era internet mulai naik daun ya? Justru itu, di saat yang sama, miliaran orang kan udah mulai gabung ke Facebook, medsos lain. Ini kan aneh ya, paradoks banget ya. Betul sekali. Paradoks ini jadi kayak jantung perdebatannya di sumber ini. Watson tuh nunjukin kalau koneksi digital seringnya ngasih jumlah interaksi yang banyak, volumenya gede. Tapi belum tentu kualitasnya sama. Kedalamannya beda sama hubungan tatap muka langsung. Maksudnya gimana tuh? Ya, ada risiko kita jadi kehilangan sisi rapuh kita. Vulnerability itu loh. Padahal itu penting banget buat bangun ikatan manusia yang kuat. Nah, ini mungkin yang ngejelasin kenapa kita bisa ngerasa rame-rame terkoneksi, tapi kok, ya, sepi juga gitu. Wah, Bahkan ada prediksi, kesepian ini bisa jadi problem terbesar abad 21 loh. jadi bukan cuma soal berapa banyak temen di list, tapi seberapa dalam hubungannya ya. Terus, kenapa sih kita bisa gampang banget kejebak di dunia digital ini? Kata sumber ini gimana? Nah, ini dia nih. Ada mekanisme psikologisnya. Kata Watson, banyak teknologi ini tuh dirancang sengaja biar kita nagih. Setiap notif, like, komen, itu mancing dopamin keluar di otak kita. Kayak hadiah kecil gitu. Oh, kayak dapat reward gitu ya? Terus ada juga riset, kayak dari Universitas Temple, itu nunjukin kalau kita dibombardir info terus-menerus, otak kita bisa kewalahan, bisa kayak shutdown. Mati rasa gitu. Ya, semacam itu. Akibatnya ya bisa jadi cemas, susah fokus, susah ambil keputusan. Astaga, jadi otak kita beneran bisa capek ya gara-gara kebanyakan info digital, belum lagi soal pencitraan diri itu kan? Tepat. Nah, itu juga dibahas. Kita kan cenderung mau nampilin versi diri yang paling oke ya di dunia maya. Yang udah difilter, dipilih kata-katanya. Betul. Foto diedit, caption dipikirin matang-ateng, yang ragu, yang lemah disembunyiin. Jadinya ada gap, ada jurang gitu, antara persona digital kita yang udah rapi jali, Sama kenyataan hidup kita yang mungkin lebih berantakan ya? iya, yang lebih kompleks, nggak selalu mulus. Dan ini, kata Watson, jadi makin parah karena kepercayaan kita ke institusi, bahkan ke sesama, itu cenderung menurun. Ada datanya juga dari Pew Research soal itu. Jadi, iya, narasi sekarang tuh rasanya lebih fokus ke mesin, ke teknologi, bukan ke manusianya. Ngeri juga ya dampaknya, sampai kemana-mana, termasuk soal kerjaan kan dibahas juga di sini, soal otomatisasi. Ada kutipan studi dari Oxford yang lumayan bikin kaget juga sih. Katanya hampir separuh jenis kerjaan sekarang bisa hilang 20 tahun lagi gara-gara otomatisasi. Betul. Dan yang perlu dicatat nih, ini bukan cuma kerjaan fisik atau kasar aja loh. Watson nekenin banget, pekerjaan yang butuh mikir, kognisi tingkat tinggi, kayak analisis data rumit, diagnosis penyakit, bahkan nulis laporan, itu juga makin rentan. Loh, kok bisa? Bukannya itu justru keahlian manusia? Nah, masalahnya, software sekarang makin pinter. Mereka bisa niru pola pikir kita yang berbasis aturan, bisa proses info seabrek-abrek,
jauh lebih cepat dari kita kadang-kadang. Wah, ironis banget ya jadinya. Justru pas kita lagi butuh banget skill kayak kreativitas, mikir kritis, kecerdasan emosi. Skill-skill yang bikin kita beda sama mesin. Malah keasyikan kita sama gawai ini potensial ngerusak skill itu, kemampuan ngobrol langsung, mikir dalam, malah keganggu. Watson ngeliat ironi ini dengan jelas banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya, Watson tuh ngerasa ada semacam kecemasan yang lebih dalam di balik semua ini. Meskipun ya, secara materi hidup kita di banyak negara kan sebenarnya jauh lebih enak dibanding generasi dulu. Kesehatan naik, kemiskinan ekstrim turun drastis. Tapi kita malah fokus ke yang serem-serem ya. Iya, kita malah seringnya kepaku sama cerita-cerita suram. Robot ngambil kerjaan lah, pandemi global lah, lingkungan rusak parah lah. Watson curiga, jangan-jangan fokus ke masalah gede di luar sana, itu cara kita ngeles. Ngindarin kegelisahan yang lebih personal gitu. Maksudnya? Gelisah soal makna hidup kita ini apa sih? Arahnya mau kemana? Kita kehilangan rasa pasti di dunia yang berubah cepet banget ini. Jadi fokus ke ancaman luar itu semacam pelarian dari pertanyaan dalam diri yang lebih susah dijawab. Menarik banget pandangan itu. Tapi, masa sih nggak ada harapan sama sekali? Oh tentu ada. Watson nggak pesimis-pesimis amat kok. Justru dia lihat ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Kesadaran bareng-bareng soal pentingnya seimbang. Kita lihat kan ada tren kayak minggu tanpa layar. Iya. Atau orang jadi suka bikin kerajinan tangan lagi. Betul. Atau nyari pengalaman yang asli, yang otentik. Buat ngimbangin dunia digital yang serba cepat dan kadang ya agak dangkal itu. Ada harapan kalau kita mulai nanya lagi, kualitas hidup tuh apa sih? Nggak melulu soal duit atau barang kan? Jadi kuncinya di kita ya? Iya, kuncinya menurut argumen di buku ini, gimana kita secara sadar milih buat nempatin lagi manusia dengan segala kerumitan dan kebutuhannya di pusat perkembangan teknologi. Bukan kebalikannya. Kita yang ngendaliin teknologi, bukan teknologi yang ngatur kemanusiaan kita. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke pilihan kita masing-masing ya. Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Rasanya kita emang terus-terusan ada di tengah tarikan ini ya. Antara enaknya, cepetnya, efisiensinya dunia digital sama kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia. Koneksi yang beneran, makna yang dalam, pemahaman diri yang utuh. Buku ini jelas banget nunjukin jebakan-jebakannya. Mulai dari rasa terisolasi, empati yang terkikis, sampai tumpulnya kemampuan kita buat mikir kritis. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Pertanyaan dari Watson yang bagus banget buat Anda pikirin. Sebenarnya nih, kita pakai semua teknologi digital ini buat apa sih? Apa tujuan aslinya? Apakah buat memperkaya pengalaman kita jadi manusia seutuhnya, atau malah tanpa sadar kita merusak itu semua? Mungkin, ya, ini waktunya buat sesekali kita berhenti sejenak. Keluar dari arus informasi yang nggak ada habisnya itu. Dan benar-benar nanya ke diri sendiri. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.